Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran yang ke-8 dari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kali ini judulnya adalah Melihat yang Tak Terlihat. Dan berikut adalah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Pada pelajaran ini kita diajak untuk melihat melihat Tuhan yang tidak terlihat. Bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi dalam keadaan yang tidak baik juga. Kita juga menyadari bahwa kita tidak dapat melihat Tuhan. Tuhan itu melampaui batas realitas kita. Kita terbatas sementara Tuhan tidak terbatas. Kita berdosa sementara Tuhan itu kudus. Dan itu sebabnya kita tidak dapat melihat Tuhan sebagaimana Dia ada dalam dirinya. Namun walaupun demikian, Tuhan berupaya untuk menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya, kasihnya, perhatiannya, pemeliharaannya, dan kuasanya kepada kita. Dan untuk dapat memahami ini semua, kita membutuhkan iman. Berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita dengarkan pelajaran berikut ini. Dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran pertama adalah Tuhan menyatakan kemurahannya. Roma pasal 8 ayat 32 katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudara, dari ayat ini kita mengetahui bagaimana mungkin kita berpikiran bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu pelit. Sementara lewat kitab Roma pasal 8 ayat 32 katakan, bahkan Tuhan menyerahkan anaknya, Yesus, untuk mati bagi Anda dan saya, untuk menebus kita dari kuasa dosa. Dan situasi ini harus diterima dengan iman. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan menyatakan kesanggupannya untuk menjawab doa-doa kita. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14 katakan, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kata-kata ini diucapkan oleh Yesus kepada murid-murid ketika Yesus akan naik ke surga. Dan tentu saja murid-murid merasakan bahwa mereka akan kehilangan, mereka merasa kesedihan karena mereka akan berpisah dengan Yesus. Tetapi dalam situasi itu, Yesus meninggalkan janji kepada para murid, janji yang menguatkan hati mereka, bahwa apapun yang akan mereka minta, terutama kuasa, maka Tuhan akan berikan itu. Pelajaran yang ketiga, Tuhan menyatakan kuasanya. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 21 katakan demikian. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja,
melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar menyatakan, oh bahwa kelak kita juga akan dibangkitkan karena Yesus juga sudah bangkit. Tetapi lebih daripada itu, dengan dibangkitkannya Yesus atau dengan bangkitnya Yesus dan dengan ditempatkannya ia di sebelah kanan Bapa, itu artinya memberikan otoritas atau kuasa kepadanya. Dan kita bersyukur, kuasa itu juga tersedia bagi Anda dan saya. Bagi kita semua, melalui penyertaan Yesus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Sebagaimana yang terdapat dalam Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20 katakan. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu adalah inti dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Pelajaran yang keempat, Tuhan menyatakan kepeduliannya. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu." Ayat ini sederhana, sangat sederhana. Hanya diminta menyerahkan. Serahkan artinya memberikan atau membuang, menyerahkan kepada Bapa yang di sorga, yang akan dan yang sudah berjanji untuk menyelesaikannya bagi kita. Masalahnya adalah, terkadang kita tidak percaya bahwa Tuhan mampu untuk melakukannya atau menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Pelajaran yang kelima, Tuhan menyatakan kesetiaannya. Keadaan yang paling menyedihkan dalam kehidupan ini adalah ketika kita merasa bahwa tidak ada yang memperdulikan kita. Bangsa Israel pernah merasakan bahwa Tuhan tidak memperdulikan mereka. Pada waktu mereka berada di pembuangan, mereka merasa bahwa Tuhan tidak memperdulikan mereka. Tetapi melalui Nabi Yesaya, Tuhan menghibur mereka dengan menyampaikan kata-kata dalam Yesaya pasal 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah, Tuhan tetap memperdulikan Anda dan saya. Tuhan peduli kepada kita semua, sekalipun Dia tidak terlihat saat ini. Di dalam kitab Ester, nama Tuhan tidak pernah disebutkan satu kali pun. Tetapi bukan berarti kuasa Tuhan tidak ada di dalam kisah yang ditulis dalam kitab Ester. Tuhan tidak disebutkan di sana, akan tetapi di dalam keseluruhan kisahnya ada campur tangan kuasa Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari hukuman yang seharusnya tidak dapat dibatalkan. Hal yang sama masih berlaku sampai saat ini. Saat ini kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi kita harus beriman. Sebagaimana judul pelajaran kita. Kita harus dapat melihat yang tak terlihat dengan iman tentunya. Bahwa Tuhan masih memperdulikan kita. Dan Dia akan senantiasa menolong kita semua pada masa-masa kesukaran kehidupan ini. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga kita mendapat berkat lewat pelajaran sekolah sahabat ini. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.